selamat pagi buat kita semuanya. Kita bersyukur atas anugerah dan pertolongan Tuhan, kita boleh ada hingga hari ini. Mari anak-anak, kita naikkan pujian kita hanya untuk Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari anak-anak, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengikuti devotion dan mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan, kami boleh mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita pada pagi hari ini, yang diambil dari Matius 3 ayat 2. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. In English, Matthew 3 verse 2. And saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Mari anak-anak, dengan hati yang sungguh-sungguh kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Anak-anak, suatu hari seorang anak kecil bercerita kepada papanya, "Pak, waktu saya pergi ke gereja, saya menjumpai banyak orang yang baik-baik. Mereka saling melayani, saling membantu. Pokoknya Pak, di sana itu adalah tempat yang sangat menyenangkan." Lalu papanya menjawab, "Iya nak, tetapi di gereja itu bukan kumpulan semua orang yang baik dan benar." Lalu anaknya bingung, "Maksudnya Pak?" Si anak itu bertanya, "Apa maksud si ayah?" Lalu si ayah menjelaskan lagi kepada anak itu, "Iya nak, di gereja itu bukan hanya kumpulan orang benar. Nah, di gereja itu ada juga kumpulan orang yang tidak benar. Di
di gereja itu ada juga kumpulan orang yang berdosa. Siapapun bisa pergi ke gereja, baik orang yang benar maupun orang yang berdosa. Karena Tuhan menerima orang yang baik dan orang yang berdosa. Nah, anak-anak, kadang-kadang nih perasaan berdosa sering menghalangi kita untuk datang kepada Yesus. Nah, Alkitab berkata, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, kita tidak perlu ragu. Marilah kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyucikan dan mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Suatu hari, ahli-ahli Taurat, anak-anak tahu tidak ahli-ahli Taurat? Ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang yang sangat mengerti tentang keagamaan. Nah, mereka membawa seorang perempuan ke hadapan Tuhan Yesus. Perempuan ini adalah perempuan yang kedapatan berbuat zina. Anak-anak tahu berbuat zina? Nah, berbuat zina itu adalah melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan yang bukan suaminya. Nah, mereka membawa perempuan itu ke hadapan Tuhan Yesus. Untuk apa ya mereka membawa perempuan itu ke hadapan Tuhan Yesus? Anak-anak tahu tidak? Mereka itu ingin mencobai Tuhan Yesus. Nah, mereka kan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang sangat paham tentang keagamaan. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, di dalam hukum Taurat, Musa berkata, kita harus melempari perempuan-perempuan yang melakukan zina. Mereka mau tahu apa yang akan diperbuat Tuhan Yesus. Mereka ingin mencobai Tuhan Yesus untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengampuni perempuan itu, maka mereka akan menuduh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus melawan hukum Taurat. Nah, kalau Tuhan Yesus menghukum perempuan itu, maka mereka akan menuduh kalau Tuhan Yesus itu sangat kejam. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab perkataan mereka. Sampai mereka mendesak Tuhan Yesus, mereka ingin tahu apa yang akan Yesus perbuat untuk perempuan itu. Namun Yesus tidak menjawab mereka. Yesus hanya menulis di tanah dengan jarinya. Apa yang ditulis Tuhan Yesus? Nah, kita tidak tahu. Tapi Yesus hanya menulis di tanah dengan jarinya. Sampai mereka mendesak Tuhan Yesus. Mereka penasaran apa yang akan Tuhan Yesus lakukan. Nah, karena mereka selalu bertanya kepada Yesus, lalu Yesus berdiri dan berkata kepada mereka, barang siapa yang tidak pernah melakukan dosa, maka dialah yang pertama melempar perempuan ini. Siapa di sini yang tidak pernah melakukan dosa? Dialah yang pertama melempar perempuan ini. Nah, ada tidak ya yang melempar perempuan itu? Wah, ternyata tidak ada, anak-anak. Nah, orang-orang itu pergi meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Yesus tahu semua orang itu berdosa, tidak terkecuali siapapun. Mereka semua itu berdosa. Yesus bermaksud agar tidak menghakimi sesama atau mengejek sesama atau mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Seperti kita nih anak-anak, kita sering sekali mencari kesalahan teman-teman kita atau adik kita, sering menyalahkan mereka. Oh iya miss, dia miss selalu bohong miss, gak pernah jujur miss. Dia miss gak mau belajar, dia miss malas. Nah, sering kan? Tetapi kita tidak tahu
kita juga memiliki banyak dosa, kita juga memiliki banyak kesalahan. Tetapi kita lebih gampang untuk mencari kesalahan teman kita dan mengejeknya, bahkan menghakiminya, seperti yang dilakukan ahli-ahli Taurat tadi kepada perempuan itu. Akhirnya, setelah semua orang banyak itu pergi, maka Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu bahwa Yesus tidak akan menghukumnya. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, anak-anak, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi perempuan ini. Tuhan ingin perempuan ini bertobat dan berhenti berbuat dosa. Nah, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang dapat menghakimi hati manusia, yang dapat menghukum manusia berdosa. Anak-anak, bukan hanya perempuan itu yang berdosa, tetapi kita juga berdosa. Orang dewasa, bahkan anak-anak kecil juga berdosa. Nah, sebab manusia itu sudah penuh dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, maka orang berdosa membutuhkan juru selamat. Juru selamat datang untuk orang berdosa. Untuk itu anak-anak, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah, datang kepada Tuhan Yesus, mengakui segala dosa-dosa kita dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dia ingin supaya kita semua datang kepadanya dan memohon pengampunan. Ingat anak-anak, Yesus menginginkan kita untuk bertobat. Untuk itu, marilah kita kembali kepada Tuhan Yesus dan meninggalkan dosa-dosa kita yang lama, tidak mengulanginya lagi. Dan mari kita mengakui segala kesalahan kita. Ingat, mohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan pasti mengampuni kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Bapa untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau bimbing kami ya Bapa, tuntun kami agar kami mau datang dan mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, tolong kami agar kami hidup di jalan yang benar dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.